Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal membahas tentang salah satu perangkat keras yang terdapat pada jaringan komputer yang berfungsi sangat penting dan tidak kalah penting dengan perangkat-perangkat keras yang lainnya. Nah, perangkat keras yang kita bahas kali ini yaitu kabel jaringan. Nah, siapa sih yang tidak tahu dengan kabel jaringan? Nah, dalam jaringan komputer itu terdapat banyak sekali jenis-jenis kabel jaringan yang dapat digunakan dalam jaringan komputer itu. Tetapi kali ini kita bakal membahas tentang kabel jaringan yang bernama kabel UTP. Nah, apa sih kabel UTP itu? Apa sih jenis-jenisnya dan apa sih kegunaannya sesungguhnya untuk kabel UTP ini? Nah, jadi jangan lupa ditonton sampai habis ya, dan silahkan dipahamin. Ya, mungkin langsung saja untuk pembahasan. Yang pertama, pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antara komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Adanya jaringan komputer membuat perangkat mampu saling berhubungan satu sama lain. Misalnya, pertukaran file, berbagi sumber daya, dan berkomunikasi secara elektronik. Jadi, jaringan komputer itu adalah dua perangkat yang saling berhubungan yang memiliki tujuannya. Ya, selanjutnya pengertian kabel UTP. Kabel UTP yaitu jenis kabel jaringan yang berbahan penghantar tembaga, mempunyai isolasi dari plastik, dan berbungkus oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik. Kabel UTP sendiri terdiri dari 4 inti kabel yang saling berbelit, di mana masing-masing pasang mempunyai kode warna berbeda. Jadi kabel yang di dalamnya kabel UTP ini memiliki 4 pasang inti kabel terdiri dari 8 kabel. Ya, selanjutnya jenis kabel UTP. Fungsi kabel UTP yaitu dapat digunakan sebagai kabel untuk jaringan local area network atau disering disebut LAN pada sistem network atau jaringan komputer. Adapun bentuk dan jenis kabel UTP ada sebagai berikut: kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4, kategori 5, kategori 6, kategori 7, dan setiap kategori memiliki fungsi dan kelebihannya masing-masing. Jadi semakin tinggi kategorinya, semakin bagus pula kualitas dan fungsi yang didapatkan dari kabel UTP tersebut. Jadi kabel UTP ini digunakan untuk area yang bisa disebut tidak terlalu luas ya. Ya, selanjutnya jenis kabel yang digunakan. Untuk menghubungkan sebuah jaringan komputer menggunakan kabel, terdapat dua jenis kabel yang sering digunakan, yaitu kabel straight dan kabel crossover. Nah, di kabel UTP ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama kabel straight dan yang kedua kabel crossover. Nah, keduanya ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan memiliki fungsi yang berbeda pula. Perbedaan antara kabel straight dan cross. Sebelum kita mulai membuat kabel, ada baiknya kita mengetahui fungsi dari masing-masing kabel. Yang pertama, kabel straight digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan yang berbeda tipe atau jenis. Yang kedua, kabel cross. Kabel cross digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama. Nah, jadi kabel straight ini digunakan untuk perangkat yang berbeda ya, seperti hub dihubungkan dengan komputer. Nah, itu contohnya. Yang kedua, kabel cross. Nah, kabel cross ini digunakan untuk device yang sama, seperti hub ke hub, komputer ke komputer, laptop ke laptop.
Nah, itu contoh dari kabel cross. Ya, selanjutnya urutan standar kabel strike adalah sebagai di samping ini. Jadi urutan kabel strike itu yang di konektor A dan konektor B nya itu sama ya. Jadi urutannya itu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Nah, kedua konektor itu memiliki urutan yang sama. Yang kedua, urutan standar kabel cross adalah sebagai di bawah ini. Jadi konektornya di kabel cross memiliki perbedaan di salah satu konektor. Jadi yang pertama, konektor A nya itu sama seperti kabel strike, yang putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Sedangkan di kabel cross ini konektor B nya yang satunya itu memiliki urutan putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Nah, jadi kalau di kabel cross itu konektornya berbeda ya, urutan kabelnya. Ya, selanjutnya alat dan bahan membuat kabel UTP, strike, dan cross. Adapun untuk membuat kabel UTP, cross, dan strike harus mempunyai alat-alat sebagai berikut. Yang pertama, tang crimping. Yang kedua, kabel UTP. Yang ketiga, konektor RJ45. Yang keempat, LAN tester. Ya, selanjutnya cara membuat kabel strike. Yang pertama, kupas bagian ujung kabel UTP kira-kira 3 cm menggunakan tang crimping. Nah, untuk langkah pertama ini yang dikupas itu kulit terluar dari kabel UTP. Jadi yang dipotong itu di ujung kabel sepanjang sekira-kiranya 3 cm dan boleh lebih sampai 5 cm. Yang kedua, buka 4 pilihan kabel menjadi 8 bagian. Kemudian luruskan dan urutkan kabel sesuai standar strike. Langkah ketiga yaitu setelah urutan sesuai standar, potong dan ratakan ujung kabel menggunakan tang crimping atau alat lainnya. Nah, jadi memotongnya nggak harus pakai tang crimping ya, bisa digunakan untuk alat lainnya seperti menggunakan gunting, menggunakan pisau, dan sebagainya. Ya, langkah keempat yaitu masukkan kabel yang sudah lurus dan sejajar tersebut ke dalam konektor RJ45 dengan posisi pengunci konektor RJ45 berada di bagian bawah, serta pastikan semua kabel posisi sudah benar-benar posisi sebagai berikut. Nah, jadi konektor itu kita melihatnya dari belakang ya, disusun dari belakang. Jadi susunannya itu konektor A sama konektor B itu di kabel strike ini sama, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Nah, konektor A dan B itu sama. Langkah kelima, selanjutnya lakukan crimping menggunakan tang crimping tool. Tekan crimping tool dan pastikan semua pin atau kuningan pada konektor RJ45 sudah menggigit tiap-tiap kabel. Biasanya akan terdengar suara klik. Nah, jadi pas kita masukkan RJ45 ke dalam tang crimping, saat kita tekan nanti ada suara klik yang menandakan semua kuningan itu sudah masuk ke dalam kabel ya. Cara membuat kabel cross. Membuat kabel cross memiliki langkah yang hampir sama dengan kabel strike. Perbedaannya hanya terletak pada urutan warna dari salah satu ujung kabel. Berbeda dengan kabel strike yang memiliki urutan sama di kedua ujung kabel. Nah,
Jadi di konektor A dan konektor B itu memiliki perbedaan ya. Yang konektor A itu urutan dari kabelnya tuh putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Sedangkan konektor B memiliki urutan putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Nah, jadi perbedaannya itu hanya di urutan kabelnya ya untuk pembuatan kabel cross. Ya, selanjutnya di bawah ini adalah contoh dari konektor RJ45 yang terpasang pada kabel UTP yang benar dan yang salah. Jadi yang benar itu kulit dari kabel UTP-nya itu terkunci pada konektor, sedangkan yang salah itu kulit dari kabel UTP tidak mengenai pengunci dari konektor RJ45 tersebut. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu mengecek kabel yang sudah dibuat tadi dengan menggunakan LAN tester. Jika benar-benar kabel siap dipasang pada jaringan. Jadi jika benar semua lampu itu di LAN tester akan bernyala dengan berurutan. Sedangkan jika salah, maka kita harus membuatnya dari awal. Dan konektor RJ45 itu harus diganti dengan yang baru. Kabelnya dipotong. Ya, saatnya uji coba ya. Pertama kita uji coba untuk cross. Karena tadi penjelasan fungsi kabel cross itu untuk dua perangkat yang sama. Nah, jadi kita ambil dua PC dan kita hubungkan dengan kabel cross. Nah, kalau sudah tandanya hijau berarti itu terhubung. Atau kita coba dengan kita ambil dua PC, tetapi kita coba dengan menghubungkan dengan kabel strek. Ya, jelas ya perbedaannya. Di lampu indikator bernyala merah yang menggambarkan berarti tidak ada koneksi antara komputer A dan komputer B. Untuk uji coba kita isikan IP-nya 192.168.1.1, subnet masknya 255.255.255.0. Yang komputer B kita isikan IP addressnya 192.168.1.2, subnet masknya 255.255.255.0. Kita keluar, baru kita tes ping ke PC yang tadi 192.168.1.2. Nah, kelihatan ya, berarti komputer A dengan komputer B itu terkoneksi. Selanjutnya kita uji coba di kabel strek. Ya, selanjutnya kita uji coba di kabel strek. Jadi tadi pengertian kabel strek yaitu menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Jadi kita uji coba dengan satu PC dengan hub. Nah, jadi kita uji coba menggunakan kabel strek. Nah, kelihatan ya, lampu indikatornya hijau yang berarti ada koneksi yang menghubungkan antara komputer A dengan hubnya. Terus kita coba dengan satu PC dengan
hub dengan menggunakan kabel cross. Nah, kelihatan ya lampu indikatornya itu berwarna merah, yang mengartikan dia itu tidak memiliki koneksi internet. Ya, kelihatan ya lampu indikatornya itu berwarna merah, yang berarti tidak ada koneksi antara PCA dengan hub jika menggunakan kabel cross, karena fungsi kabel cross itu menghubungkan dua perangkat yang sama, sedangkan kabel strike itu fungsinya untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Nah, inilah kabel strike, fungsinya menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.